Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-muballighi anillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudaraku, para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, seiring dengan waktu, dengan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seiring dengan menjelang pertengahan bulan Sya'ban, tadi sudah disampaikan oleh khatib kita, yaitu sebagian dari kemuliaan bulan Sya'ban dan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Kita bersyukur dapat hadir dan melanjutkan pengajian kita. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita berdoa semoga tamu yang semakin dekat itu, tamu yang semakin dekat itu semoga menghampiri kita dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan dimudahkan kita untuk menunaikan hak-haknya, berpuasa di siang harinya, bangun malam, melaksanakan tarawih pada malam harinya, memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran di dalamnya, menambah sedekah dan silaturahim sepanjang bulan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 133 dan 134. Tadi sudah kita baca, kita simak, kita renungkan, Am kuntum syuhada? Apakah kamu sekalian syuhada, menjadi saksi? Syuhada jamak dari syahid, di mana hadir, yaitu orang-orang yang ada, yang hadir ketika atau saat hadara Ya'qub al-maut, ketika datang kematian kepada Ya'qub. Maksudnya tentu bukan kematian dalam arti matinya, tetapi menjelang kematian. Karena kalau sudah mati datang, tidak ada yang bisa berwasiat apa-apa. Jadi, idh hadara Ya'qub al-maut ay muqaddimatul maut. Dan kalau masalah kematian ini, bapak-bapak saudara, menurut banyak riwayat, walaupun manusia itu secara umum tidak tahu kapan dia mati, di mana dia mati. Itu termasuk satu dari beberapa rahasia Allah. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin bimadza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jadi urusan kapan, di mana saya, Anda akan meninggal itu kita tidak tahu. Ini secara umum. Tapi salah satu dari kekhususan para nabi dan rasul adalah mereka ketika akan wafat itu, di dalam beberapa riwayat itu mukhayyar, dikasih pilihan. Pilihannya adalah mau meninggal sekarang atau masih dikasih tempo dulu, kasih tempo, masih diberi jangka waktu. Maka karena datangnya pilihan itu, para nabi dan rasul itu lebih siap. Nah, ini kira-kira Nabi Ya'qub dalam keadaan seperti itu. Khuyyiro fakhtarul maut. Saat dia sudah dikasih pilihan, Nabi Ya'qub ini
lalu dia memilih, ya sudah saya menghadap Allah, ingin menghadap Allah. Maka saat itu dia kumpulkan, ya. Idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Yaitu pada saat, ya, ketika Yakub telah didatangi oleh tanda-tanda termasuk pilihan itu, kemudian dia memilih untuk mati. Idz qala li banihi, lalu dia mengatakan saat itu, ya. Bahasa kita pada saat, ya, sebelum sakratul maut lah, sudah lemah sekali tapi masih bisa ngomong, masih jelas suaranya, ya, masih bisa ditangkap pesannya. Apa katanya? Libanihi, ya, bani, banun jamak dari ibnun, yaitu kepada putra-putranya. Kalau disebut ibnun, putra, itu bisa ikut putri. Tapi kalau disebut putri, nggak bisa ikut putra. Kira-kira gitu. Apa namanya? Gaya bahasa Arab. Ya. Maka panggilan-panggilan dalam Al-Quran itu kan buat laki-laki rata-rata. Ya ayyuhalladzina amanu, alladzina amanu. Itu kan orang-orang laki-laki yang beriman. Nah, otomatis ikut perempuan semua. Ya. Tapi in kuntunna, nah, kalau kalian para perempuan ya ikut, berarti artinya laki-laki nggak ikut gitu. Jadi ucapan banihi ini bukan berarti bahwa semuanya pasti laki-laki. Bisa jadi juga ada putri-putrinya di situ. Ya. Apa wasiatnya? Apa kata beliau? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah? Ya. Apa yang kalian sembah setelahku? Ya. Ay min ba'di wafati. Setelah saya meninggal, apa yang kalian sembah? Ini ujian, ya, pertanyaan, ngetes, ya, apakah pendidikan beliau sepanjang hidup itu sudah berhasil melahirkan anak keturunan yang konsisten pada tauhid. Nah, kemudian dijawablah, qalu, mereka berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kami menyembah Tuhanmu, wahai ayahanda, wa ilaha abaika, dan Tuhan dari bapak-bapakmu, yaitu kakek buyut kami, ya, bapak-bapakmu, ya, kepada ayah dia ngomong begitu berarti kan kakek. Siapa itu? Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, yaitu Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilahan wahidah, yaitu sebagai Tuhan yang esa, sebagai Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami menyembahnya itu dalam keadaan benar-benar berserah diri, lahir dan batin. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau kita lihat di sini jawaban dari anak-anak ini tidak ada selanya, tidak ada huruf atofnya. Ketika ayahnya mengatakan ma ta'buduna min ba'di, mereka bersegera menjawab qalu na'budu ilahaka. Mereka bersegera menjawab, kami menyembah Tuhanmu. Artinya apa? Kita sudah bahas di ayat yang kemarin bahwa ini menunjukkan keyakinan, kemantapan. Tidak ada ragu-ragu, tidak ada jeda. Begitu ada pertanyaan langsung jawab. Tidak perlu mikir-mikir, aduh gimana nih, apa nih jawabannya, langsung. Makanya tidak perlu ada huruf ataf. Ini juga menunjukkan keyakinan, ya, dan ini hasil dari pendidikan yang panjang. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, Tuhanmu wahai ayah, ya, Yakub, anak-anaknya Yakub mengatakan Tuhanmu wahai ayah, berarti Tuhannya Nabi Yakub. Lalu disebutlah abaika, dan ayah-ayahmu, ya, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak. Coba kita perhatikan tiga nama ini. Kalau kita lihat dari susunan, ya, keturunan itu, ayahnya Nabi Ibrahim, anaknya ada dua, Ismail dan Ishak. Ya.
Beda dari dua ini katanya 14 tahun dari sebagian riwayat. Nabi Ismail dulu, lalu Nabi Ishak. Nah, dari Nabi Ishak itulah lahir Yakub. Ya. Kemudian Yakub itu menurunkan Yusuf, saudara-saudaranya, dan Yusuf seterusnya terus sampai ke Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa. Nah, pertanyaannya di sini adalah kenapa kok disebut Ismail? Ya. Padahal kalau bicara tentang ayah, kakek, itu bagi anaknya Yakub, Ismail itu bukan kakeknya. Karena kakek dari mereka adalah Ishak. Kan ayahnya Yakub, kakeknya Ishak. Ismail itu saudara dari kakeknya. Ismail itu saudara dari kakeknya. Artinya pamannya Yakub, bukan bapaknya Yakub. Bapaknya Yakub Ishak. Pamannya Yakub Ismail, tapi Al-Quran membahasakan aba, ayah. Nah, karena itu di dalam penggunaan bahasa Arab, ya, itu kata ayah itu juga sering digunakan untuk menunjuk kepada paman. Contoh di dalam ayat wa idz qala Ibrahimu li abihi Azara, ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya yaitu Azar, atattakhidhu asnaman alihah, apakah kau jadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Artinya Azar ini dia menyembah patung, dia tidak bertauhid dengan baik. Bagaimana mungkin kok ayahnya Nabi Ibrahim kayak begitu? Padahal, ya, kalau kita lihat keterangan dari Rasulullah SAW, Rasul menyampaikan bahwa nasabku itu bersih, kata Rasul SAW. Jadi ayahnya terus sampai Nabi Ibrahim dan seterusnya itu adalah pemegang tauhid yang kokoh. Lalu kenapa di dalam ayat ini kok ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya? Nah, disinilah para ulama menjelaskan, ya, dengan menggunakan ayat yang kita baca sekarang ini, bahwa kata abun itu tidak mesti berarti ayah langsung. Abun itu bisa berarti paman. Jadi kalau ayat tadi kita baca dengan makna ini, maka ketika Ibrahim berkata kepada pamannya, ayahnya tetap memegang tauhid, konon saat itu sudah meninggal. Ketika Nabi Ibrahim kecil dia meninggal, lalu ada pamannya. Nah, pamannya inilah yang dinasihati oleh Nabi Ibrahim. Namanya Azar. Wahai paman, kenapa kok kamu bergeser dari tauhid? Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi dengan kata lain, berdasarkan ayat ini para ulama juga mengambil beristidlal atau mengambil, ya, pemahaman bahwa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terpelihara nasabnya terus ke atas. Terus ke atas. Tidak ada di dalam nasab langsung beliau itu yang tercemar dengan akidah yang tidak sesuai dengan tauhid. Alhamdulillah. Karena itulah di dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Akulah penghulu, pemimpin dari seluruh umat manusia. Salah satu sebabnya beliau mengatakan itu adalah karena nasabnya itu terpelihara. Nasab langsungnya itu terpelihara. Ayah beliau, ayahnya dalam keadaan jahiliyah seperti apapun lingkungannya, dia tetap menjaga tauhid terus sampai ke atas. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Para ulama menyampaikan bahwa ayat ini diarahkan sebagai pengingat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah pada waktu itu. Ada di Madinah waktu itu orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai keturunan dari Yakub. Kan Yahudi itu sebutannya juga Bani Israel. Israel itu nama lain dari Yakub. Isra artinya abd, hamba, il artinya Allah.
Israil hamba Allah. Itu gelarnya Yakub. Maka dikritik oleh Al-Quran, diingatkan mereka. Ya. Bahasa jamak-jamaknya ya, bahasa biasanya, hei, Anda kan mengaku sebagai anak keturunan Yakub. Apa Anda tidak sadar ya, dengan Anda menyimpang dari ajaran tauhid, berarti Anda tidak melaksanakan wasiat dari orang tua Anda dulu. Bukankah dulu Yakub berwasiat kepada anaknya? Bertanya, menegaskan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku? Lalu semua keturunannya menjawab aklamasi, kompak, na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang juga merupakan Tuhan dari ayah-ayahmu, wahai ayah, kakek-kakek kami, dan seterusnya terus ke atas. Apa kalian tidak ingat itu? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pengingat, ya, inilah bahasa Al-Quran yang selalu menggunakan sumber-sumber pengetahuan yang luas, sejarah masa lalu, ya. Kemudian hazanah-hazanah yang terkait dengan nenek moyang dari orang-orang yang ada pada masa itu, semua dipakai oleh Al-Quran untuk menyentuh hati mereka. Ya, ada yang tersentuh, ada juga yang tidak. Ya. Maka bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita mau berdakwah, ya, tidak cukup kita menghafal ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul, tapi kita harus mengerti juga sejarah. Bagaimana Al-Quran membahasakan, ya, dengan sejarah suatu bangsa itu digunakan oleh Al-Quran untuk menggugah hati mereka. Istilahnya, kan nenek moyang Anda orang baik-baik, kira-kira gitu ya. Kok Anda begini? Yuk kembali kepada kebaikan yang ada dulu pada nenek moyang kakek-kakek Anda, kira-kira seperti itu. Dan itu perlu pengetahuan sejarah, ya. Perlu mengetahui perubahan dan perkembangan dunia. Karena itu kepada generasi muda Muslim, ya, anak-anak milenial istilahnya, itu bawalah Islam, sebarkanlah Islam. Tidak cukup hanya dengan semangat dan keikhlasan, tapi juga dengan pemahaman dan ilmu pengetahuan. Tidak boleh semangat itu melebihi ilmu. Apalagi yang ada cuma semangat tapi tidak ada ilmu, itu bahaya. Ada yang bersemangat ingin membela agama, tapi dia tidak paham ilmu jihad, maka dia lakukan pengeboman yang korbannya orang tidak berdosa. Kalau ditanya mungkin dia ikhlas betul, semangatnya luar biasa, tapi ilmunya tidak ada. Maka ini generasi muda, anak-anak muda Islam, ya, belajar. Literasilah diri Anda. Dengan literasi itu Islam berkembang, ya. Nah, ayat ini juga menunjukkan bapak-bapak dan saudara bahwa pendidikan di keluarga Nabi Ibrahim, keluarga besarnya itu ternyata berhasil dari generasi ke generasi, dan itu yang perlu untuk kita tiru dan teladani. Banyak cerita bapak-bapak dan saudara, ya, seorang yang berilmu, seorang yang soleh, seorang yang alim, tapi kemudian mohon maaf, keturunannya tidak seperti itu. Tidak berhasil. Pendidikan itu tidak berhasil. Maka tidak boleh istilahnya taken for granted, ya. Taken for granted itu artinya kalau kita merasa kita lahir dari keluarga baik-baik, berarti otomatis kita jadi orang baik. Belum tentu. Maka proses pewarisan nilai-nilai yang baik itu kan kata ulama itu pertama bil qudwah. Bil qudwah, ya, artinya ada keteladanan. Kita tidak bisa membangun, ya, suatu lingkungan yang baik kecuali kita memberi teladan yang baik.
Kita ingin anak kita itu menjadi orang yang jujur, tidak bisa kalau dia melihat kita berbohong dari hari ke hari. Mendidik anak kita untuk mencintai Al-Quran, tapi dia tidak pernah lihat kita membaca Al-Quran. Maka yang pertama itu al-uswah, ada keteladanan. Kalau kata orang, lisanul hal ablagu min lisanul hal ablagu min lisanil maqal, afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal, keadaan, yaitu contoh, perilaku, tindak tanduk lebih fasih dari 1001 kata yang manis dan nasihat. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Keteladanan. Yang kedua, kata para ulama itu at-ta'wid. At-ta'wid itu artinya pembiasaan. Maka kalau kita ingin anak-anak kita cinta Al-Quran itu tidak cukup hanya sekali kita kasih contoh. Tidak cukup hanya sekali dia melihat kita membaca Al-Quran dalam 1 tahun. Tidak cukup hanya kita ajarkan dia sekali dalam 1 bulan. Tapi ada ta'wid. Ta'wid itu pembiasaan. Berulang-ulang terus, berulang-ulang. Itu yang disampaikan oleh para ulama, ma takarrara taqarrara. Sesuatu yang berulang itu akan meresap ke dalam hati. Ada orang memang bapak-bapak saudara yang istilahnya dia punya memori fotografik, ya. Apa yang dia lihat langsung dia hafal. Nah, itu tapi jarang, ya. Jarang sekali. Termasuk imam-imam besar lah zaman dulu. Misalnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi yang sekali baca dia hafal. Jadi seperti matanya itu seperti foto, tok. Setiap kali ngeliat itu langsung tersimpan. Itu namanya memori fotografis. Tapi kita tidak seperti itu. Kita ini baca Al-Quran hari ini, pagi ini, ya. Am kuntum syuhada, begitu tutup lupa. Ya. Maka perlu pembiasaan. Ya, perlu pembiasaan. Dan itulah yang merupakan suatu nature, ya, suatu karakteristik dari manusia umumnya. Dia perlu mengulang. Nah, kalau kita lihat ya bapak-bapak saudara, ayat sebelumnya juga sama, Nabi Ibrahim juga begitu, ya. Jadi ada pengulangan di sini, terus diulangi. Nasihat yang sama itu terus menerus. Dikasih teladan yang baik, kemudian diulangi, dibiasakan terus. Maka nilai itu tertanam. Yang ketiga, al-nasihah wal mau'izah. Jadi penanaman nilai itu dengan bernasihat. Nah, inilah letaknya majelis-majelis taklim, ya. Majelis-majelis taklim, pengajian. Kita perlu keteladanan, iya. Kita perlu pembiasaan, iya. Tapi kita juga perlu nasihat. Kenapa kita perlu nasihat? Ayat dalam suratul Asr itu mengingatkan kita, kan? Amanu wa amilus sholihat wa tawasaw. Nah, wa tawasaw itu nasihat. Kenapa setelah amal soleh perlu nasihat? Karena kalau diserahkan kepada masing-masing orang menilai dirinya, maka rata-rata orang merasa dirinya sudah bagus. Maka kita perlu orang untuk yubassir uyubana, untuk memperlihatkan kita kurangnya kita. Kalau saya diminta nilai diri saya sendiri, ya mungkin saya sudah bagus lah, sudah bagus. Kan saya sholat 5 waktu tetap, ya. Saya rasanya baca Quran juga sering tiap hari. Saya begini, rasanya bagus. Tapi orang lain yang melihat, oh dia ternyata ada silaturahimnya belum bagus. Ternyata dia harusnya begini tapi belum dia lakukan. Nah, itulah. Makanya al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi yang lain. Idza ra'a fihi aiban aslahahu. Kalau dia melihat ada yang kurang, dia perbaiki.
Nah, jadi nasihat itu penting ya. Maka kita syukur kalau ada yang menasihati kita, ada yang memperbaiki kita, alhamdulillah. Nah, ada juga memang pembiasaan yang dengan targhib wa tarhib, ya, dengan janji dan ancaman. Ya. Menanamkan nilai dengan janji dan ancaman. Kalau kamu dapat begini, saya kasih gini. Kalau kamu melakukan ini, saya kasih rewardnya. Kalau kamu tinggalkan, saya hukum. Nah, itu biasanya yang kayak begini ini ada di dalam organisasi yang formal. Misalnya kalau jadi pegawai, ada namanya tunjangan kinerja. Kalau Bapak begini, mencapai kinerja begini, dapat tambahan penghasilan. Kalau misalnya kurang dari batas minimal, kemudian meninggalkan ini, maka dipotong gajinya. Nah, itu penanaman nilai juga bisa itu, supaya dia rajin. Tapi, kalau targhib wa tarhib itu sifatnya materi belaka, maka yang bisa terjadi, ya, sering kali terjadi adalah mensiasati peraturan itu. Jadi kalau sekedar ukurannya materi tanpa kesadaran, maka sulit ya. Nah, jadi keempat hal ini penting semuanya. Dari mulai keteladanan, pembiasaan, kemudian nasihat yang baik, kemudian juga targhib wa tarhib, janji dan ancaman, itu semuanya menjadi satu keutuhan untuk membangun suatu pewarisan nilai ya, bagi kita, di keluarga kita, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Nah, contoh dari keluarga besar ya, yang sukses di dalam membangun sistem tatanan nilai dan mewariskannya dari generasi ke generasi adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahimnya, Nabi Ishak dan Ismailnya, Nabi Yakubnya, Nabi Yusufnya, Masya Allah. Alhamdulillah kita dapat cerita tentang pelajaran ya yang luar biasa dari orang-orang yang mulia, ya, para nabi dan rasul. Tilka ummatun qad khalat. Itulah umat yang telah berlalu ya. Itulah umat yang telah berlalu, yang telah lewat. Laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Baginya apa yang telah mereka kerjakan, usahakan, walakum, dan bagi kalian ma kasabtum, apa yang kalian usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian semua tidak akan ditanya, tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Kalau di ayat pertama kita belajar tentang pendidikan, kita belajar tentang pewarisan nilai yang baik, maka di ayat ini kita bisa dapat banyak hal, bapak-bapak, saudara ya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Ini mengajarkan yang pertama kepada kita bahwa setelah bertawakal kepada Allah, maka i'timad 'alan nafs, maka bergantunglah pada potensi ya, pada diri kita. Jangan bergantung kepada kehebatan masa lalu. Laha ma kasabat ya. Mereka sudah punya jasa-jasa, mereka sudah punya karya. Tidak bisa engkau klaim karya mereka sebagai karyamu. Tidak bisa engkau ongkang-ongkang kaki, apalagi menyombongkan orang tua Papuk Baluk yang sudah meninggal dengan tanpa berusaha sendiri untuk juga memberikan yang terbaik. Ini yang disebut oleh para ulama sebagai qaidatun zahabiyatun, yaitu suatu kaidah emas di dalam Islam, bahwa setiap jiwa itu mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Yang kita bawa ke depan Allah itu bukan kerjaan bapak kita, kerjaan kita. Ya, bapak-bapak ya. Yang kita bawa ke depan Allah itu bukan amal solehnya kakek kita, amal kita. Maka setiap generasi harus mandiri. Ini juga pelajaran bagi kita semua ya, bangsa Indonesia ini ya, yang besar ya,
Kita boleh baca di buku sejarah, ada kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Siak, Indragiri Hulu, Kesultanan kalau kita di Lombok ada Kesultanan Selapara, Kerajaan Selaparang, Pejanggi. Di Pulau Sumbawa itu ada Kesultanan Bima, Kesultanan hebat-hebat lah itu. Tapi ingat bahwa kita sebagai generasi saat ini punya kewajiban untuk menghadirkan karya, amal yang juga bisa menjadi kebaikan dan kemanfaatan. Jangan bergantung pada masa lalu. Jadikan itu inspirasi, iya. Jadikan itu sebagai tolok ukur, iya. Tapi jangan jadikan itu sebagai asas, ya. Masa lalu sebagai asas itu tidak akan menghasilkan kebaikan pada masa kini. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini disebutkan kasabat, ya. Jadi manusia itu di dalam ayat ini disebutkan kasabat, dia punya usaha. Apa artinya? Semua yang terjadi di bumi Allah ini ditentukan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan ikhtiar manusia. Nah, di sini dinisbahkan langsung laha ma kasabat. Jadi manusia berusaha. Ruang untuk berusaha itu diberikan oleh Allah. Memang semua ditakdirkan. Tapi ya, kita diwajibkan untuk berikhtiar. Kapan kita tahu takdir itu? Setelah peristiwa terjadi. Kalau dia belum terjadi, kita tidak tahu takdir kita. Bapak Ibu tahu besok misalnya masih hidup apa meninggal, kan kita tidak tahu. Kecuali setelah kita sampai di besok. Yang kita lakukan sekarang sampai besok, berusaha supaya tetap hidup. Artinya dengan menghindarkan diri dari sebab-sebab yang bisa membinasakan. Jangan loncat ke tengah jalan lagi rame. Jangan loncat dari jembatan ke dalam bawah jurang. Jangan sengaja-sengaja masuk ke ruang isolasi COVID-19 itu. Gaya-gaya di situ. Assalamualaikum. Nah, jangan. Tugas kita berikhtiar. Mengarahkan diri kita untuk mencari sebab-sebab keselamatan, menghindarkan diri dari kemudaratan, keburukan. Takdirnya itu kita ketahui ketika sudah tiba. Jadi proses kita, ya, itu namanya kasab. Usaha-usaha itulah yang dihargai oleh Allah. Jadi yang dihargai oleh Allah itu bukan siapa di antara kita yang paling tahu takdir kita, itu tidak ada nilainya. Terus apa? Anda tahu takdir Anda besok, terus apa? Allah tidak menilai dari situ. Maka tidak perlu kita lari ke tukang nujum. Coba lihat tangan saya, kira-kira umur saya berapa tahun lagi? Ya Allah. Kalaupun yang namanya ahli nujum itu kan dia kalau dalam istilah ulama itu dia adalah menjadi agen-agen dari setan yang yastariquna sam'a, yang curi-curi dengar, ya. Curi-curi dengar, nyadap lah bahasa sini, nyadap. Tapi nyadapnya itu beda, yang dia sadap itu takdir. Jadi dia sadap kan gelombang tadi itu cepat dan hanya Allah yang tahu. Mungkin sedikit yang sampai gitu. Dari 1000 itu satu yang sampai, lalu yang satu itu dirangkai oleh setan itu. Lalu kemudian diberitahukanlah kepada orang-orang ahli nujum itu. Lalu ahli nujum ngomong kepada orang yang datang, oh Anda itu begini. Ada 10 yang dia omongi, ada 1 yang benar. Oleh yang datang itu, yang 9 dia tidak ingat, yang 1 itu dia ingat. Hebat dia. Padahal lebih banyak tidak benarnya. Hanya ada sedikit yang pas, ya. Karena mencuri dengar tadi itu. Nah, walhasil bapak-bapak dan saudara-saudara, bahwa apa yang terjadi, takdir kita itu bukan urusan kita untuk kita cari tahu. Urusan kita adalah memperbaiki ikhtiar kita. Memperbaiki ikhtiar kita. Kalau bahasa sederhananya, kita semua bakal mati. Mati itu takdir kita. Tapi yang dinilai oleh Allah adalah langkah kita menuju kepada titik kematian itu. Terus langkah demi langkah itulah ikhtiar kita. Itu yang dinilai.
Itulah kasab kita. Di sini sebutkan laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Nah, oleh karena itu yakin kepada Allah wajib, percaya kepada takdir wajib, tapi berikhtiar juga wajib. Ya. Jangan remehkan ikhtiar, karena disitulah Anda dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalian semua tidak akan diminta pertanggungjawaban, tidak akan ditanya tentang apa-apa yang telah mereka lakukan. Sama seperti orang-orang setelah kita tidak akan ditanya tentang apa yang kita lakukan saat ini. Jadi sejarah itu nyambung, tapi fragmentasi pertanggungjawaban itu ada. Jadi sudah dipilah-pilah jelas oleh agama. Tidak ada yang samar-samar. Siapa, tanggung jawabnya apa, ya. Anda bertanggung jawab kepada apa, itu sudah jelas dalam agama. Syukurnya. Maka kita senang sebagai umat Islam, ya, alhamdulillah. Kan yang paling enak begini Bapak Ibu, ya. Apa enaknya? Kita tahu rule of the game. Kita tahu apa peraturan permainan itu, kita tahu. Coba bapak-bapak pergi main bola, masuk main bola, tiba-tiba begitu mau main bola nggak jelas lapangan batasnya mana, ya. Terus berapa kali berapa menit, ya. Terus gawangnya nggak ada, hilang misalnya, mau main bola apa gitu, ya. Kalau sudah main begitu semua merasa menang. Tapi Islam itu jelas, masuk, ya. Garis-garisnya jelas, ya. Gawangnya jelas, ya. Waktunya jelas, ada hakim garisnya juga jelas, prit, nah jelas semuanya. Jadi enak kita main. Artinya menjalani kehidupan dengan berpijak pada Islam itu nyaman, karena semuanya jelas. Kalau kita mau berbuat baik, kalau kita mau selamat, diberikan panduannya 1, 2, 3, 4, 5. Bahkan bukan hanya diberitahu macam-macamnya, kadar dari macam-macam yang baik itu juga diberitahu. Pak, yang ini wajib ya, jangan ditinggalkan yang ini nih, karena ini statusnya itu istimewa. Pak, yang ini fardu kifayah. Kalau misalnya mau dikerjakan bisa, tapi kalau orang lain sudah mengerjakan sudah tidak apa-apa. Yang ini sunnah, yang ini mustahab, terus. Yang tidak baik juga dijelaskan. Oh, yang ini haram, haram mainnya, zatnya haram, maka jangan disentuh. Oh, yang ini, perbuatan ini hukumnya makruh, sebaiknya jangan dilakukan. Terus, jadi semuanya jelas. Alhamdulillah. Jadi itu kalau saya sebagai seorang muslim, wah nyaman kita berislam itu. Ya, rule of game-nya itu jelas, aturan permainannya jelas, ya. Tidak ada yang samar-samar. Wa ma rabbuka bizallamil lil ibad. Tidak ada kezaliman dari Allah kepada hamba-hambanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya, terakhir saya ajak untuk kita memanfaatkan, ya, tadi disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Dr. Salah Husnud Duat, ya. Saya renungkan, oh ya, sebentar lagi kita akan nisfu Sya'ban, ya. Nisfu Sya'ban ini setiap tahun selalu ada pertanyaan-pertanyaan untuk malam nisfu Sya'ban. Ada sebagian ulama yang mengamalkan, ya, ibadah-ibadah yang diperbanyak pada malam itu, karena memang sebagian tabi'in itu melakukannya, ya, mengambil dari beberapa hadis Rasulullah SAW yang walaupun hadis tentang keutamaan nisfu Sya'ban itu tidak ada yang sahih, tapi sebagiannya itu dihukumkan hasan. Arti hasan itu baik. Hadis yang boleh digunakan untuk berdalil itu kalau tidak sahih itu hasan. Ada juga yang dhaif, ya. Yang dhaif ini macam-macam keadaannya, tapi intinya secara garis besar kalau dia sahih, hasan, itu bisa digunakan untuk dasar di dalam beramal. Nah, sebagian ulama menghukumkan, ya,
hadis tentang kemuliaan nisfu Sya'ban itu hasan. Artinya memang malam itu ada kemuliaannya. Karena itu sebagian tabi'in, terutama ulama-ulama yang ada tinggal di Syam, ya, itu terkenal kan, Syam itu ahli-ahli ibadah, itu rajin untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Itu yang diwarisi oleh sebagian ulama kita, ya. Terus sampai sekarang pada malam nisfu Sya'ban itu memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak bacaan tilawah, dan ya. Ada juga yang mengatakan tidak ada hadis yang sahih sehingga tidak perlu dikhususkan malam nisfu Sya'ban itu dengan ibadah tambahan atau ibadah tertentu. Ya silakan mau dipilih yang mana, ya. Artinya di situ wus'ah, keluangan dan kelapangan. Jadi salah satu kejelasan dari Islam adalah bahwa Islam sendiri memberikan kelapangan di dalam banyak hal. Ya, jadi tidak perlu yang melakukan mengatakan, wah kenapa kok ndak malam nisfu Sya'ban berarti kurang rajin. Tidak boleh begitu. Yang tidak melakukan juga, wah ini bid'ah nih, masuk neraka. Jangan begitu. Sudah, ya, ini bagian yang tidak ada urusannya dengan pokok agama. Ini hanya sesuatu keutamaan yang dilakukan oleh sebagian ulama, ya, dan tidak dilakukan oleh sebagian ulama. Kita yang bukan ulama ini tinggal milih saja, ya. Jangan gaya-gaya, kemudian ngata-ngatain orang, tidak usah. Jadi silahkan dipilih mana yang hendak dilakukan dengan keyakinan dan kelapangan hati. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada kekurangan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pas waktunya Pak Tun Guru. Kita tutup dengan doa. Oke. Oh, ya pas. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu ni'mal wakeel ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon ada satu Fatihah khusus, ya, terkait dengan ada suatu kejadian kesepakatan yang membawa kebaikan insyaallah, ya, terkait dengan Nahdlatul Wathon, yang mudah-mudahan semua niat-niat yang baik dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi fasabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya mohonkan dibaca Fatihah, ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.